A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Ali Imran ayat 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Wal takun, dan hendaknya berada, dan hendaknya ada, minkum adalah tetap dari sebagian kalian, hendaknya harus ada dari sebagian kalian. Siapa? Ummatun, segolongan umat, segolongan manusia. Yad'una ilal khairi, yang mengajak-ngajak mereka umat kepada kebaikan, yakni agama Islam. Wa ya'muruna bil ma'rufi, dan memerintahkan mereka umat kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkari, dan mencegah mereka dari kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, dan bahwa mereka orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, merekalah sesungguhnya orang-orang yang beruntung. Al-faizun, yakni orang-orang yang beruntung. Wa min litab'id, min di sini adalah untuk makna sebagian. Lianna ma dzukira fardu kifayatin, karena sesungguhnya perkara yang telah disebutkan adalah hukumnya fardu kifayah. La yalzamu kulla ummatin, tidak wajib kepada setiap umat. Wala yaliku bikulli ahadin, dan tidak layak kepada setiap seorang, kal jahili, seperti orang yang bodoh. Waqila, dan dikatakan, waqila, dan pada qaul yang lain, zaidatun adalah min zaidah, tambahan. Ay litakunu ummatan, yakni maknanya litakunu ummatan. Ayat ini diantaranya adalah menjelaskan tentang hukumnya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi hukumnya amar ma'ruf nahi munkar itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah, tidak, bukan fardu ain, fardu kifayah. Hendaknya ada segolongan dari umat Islam ini yang mengajak-ngajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Kudu aya tah nu nyarek kana goreng teh, kudu aya tah nu ngajak kana hade teh, kudu aya. Lamun teu araya doraka sararea, teu aya we nu amar ma'ruf nahi munkar, doraka sararea. Jadi kudu aya, baik teh aya anu amar ma'ruf nahi munkar, alhamdulillah. Doakeun ku urang, dukung ku urang, alhamdulillah. Lain dihina anu amar ma'ruf nahi munkar teh kuduna atoh, alhamdulillah. Urang jadi teu doraka. Sabab di mana teu aya anu amar ma'ruf nahi munkar, maka daroraka sararea. Nalika aya we sagolongan manusia nu amar ma'ruf nahi munkar, maka alhamdulillah urang teu jadi dora. Kudu atoh tanya di mana aya jalma anu daek amar ma'ruf nahi munkar, hukumna fardu kifayah. Naon bahayana jelma teu daek amar ma'ruf nahi munkar? Naon bahayana? Ya, diandawisna didaukeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantana nguningakeun, ayyuhan nas muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar. Wahai manusia, muru, hendaknya memerintahkan kepada kalian, bil ma'rufi, kepada ma'ruf, kebaikan, baik menurut syariat agama.
Wanhaw 'anil munkari, dan cegahlah kalian dari kemungkaran. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar ini perintah Allah, perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang amar ma'ruf nahi mungkar sebetulnya orang yang sayang kepada kita. Ketika kita salah diperbaiki oleh dia, ketika kita akan celaka diselamatkan oleh dia. Sebetulnya mereka orang-orang yang sayang sama kita. Orang yang mau mengajak kepada kebaikan itu orang-orang yang sayang, ya, supaya kita selamat. Orang yang mencegah kemungkaran mereka orang yang sayang, supaya kita selamat, tidak bertubi-tubi, tidak terus-terus di dalam kemungkaran. Wahai sekalian manusia, merintahlah kalian kepada kebaikan, cegahlah kalian dari kemungkaran. Qabla an tad'u fala yustajabu lakum, sebelum kalian berdoa maka tidak diijabah doa kalian. Nah, itu bahayanya kalau sudah orang-orang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu menjadi sebab doanya tidak akan diijabah oleh Allah. Ya, ketika orang-orang sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, menjadi sebab tidak diijabah doa. Terhalang doanya, tidak diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bahaya, ya, bahaya dah. Di antara bahayanya kalau orang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, akhirnya doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qabla an tastaghfiru fala yughfaru lakum, dan sebelum kalian meminta ampun maka tidak diberi ampunan oleh Allah. Nah, ini bahaya, ya. Jadi jangan dibiarkan. Ketika ada kemungkaran jangan dibiarkan. Itu tentunya ada cara-caranya, ya, cara-cara amar ma'ruf nahi mungkar. Ada caranya supaya benar di dalam amal ma'ruf nahi mungkar. Kemudian innal amra bil ma'ruf wan nahyi anil munkar la yadfa'u rizqa wa la yuqarribu ajala. Sesungguhnya amar ma'ruf nahi munkar tidak menolak kepada rezeki dan tidak mendekatkan kepada ajal. Aduh kumaha kelamun dielingan mah biasa sok mere jadi teu mere, moal rezeki moal pahilinya tong hariwang. Asal benar carana anu dibenarkeun ku syariat, cara dina amar ma'ruf nahi mungkar. Jeung amar ma'ruf nahi mungkar teh teu ngadeketkeun kana ajal, ya, tidak mendekatkan kepada ajal. Eta maot mah geus beak we kontrakna, geus saep kontrakna maot mah, ya, lain karena amar ma'ruf nahi mungkar, maot mah tos ajalna we. Wa innal abara min jahud ar-ruban min nasr lamma tarakul amra bil ma'ruf wan nahyan munkar la'anahumullah ala lisani anbiya'ihim. Dan sesungguhnya para ahbar cendekiawan dari kaum Yahudi, waruhban, orang-orang ahli ibadah dari kaum Nasrani, ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka melaknat kepada mereka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabi-nabi mereka. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala mereka, padahal mereka adalah cendekiawan, orang-orang yang mengerti kepada kitab Taurat, orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah, tapi karena mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah melaknat mereka. Tsumma ummu bil bala, kemudian mereka diratai dengan bala bencana, bahaya, jangan dibiarkan ketika ada kemungkaran, tentunya dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat agama. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, wa su'ila salawatullah alaihi an khairin nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai sebaik-baiknya manusia. Manusia yang paling baik itu yang seperti apa ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai orang yang paling baik, manusia yang paling baik. An khairin nas faqala atqahum lirrabb. Orang yang paling baik itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, ya. Orang yang paling bertakwa kepada Allah itu orang yang paling baik. Wa ausaluhum lirrahmi, dan orang yang paling menyambungkan silaturahmi itu orang paling baik, ya. Jadi orang yang mau menyambungkan, selalu menyambungkan
itu orang yang paling baik. Wa amuruhum bil ma'ruf, dan orang yang paling memerintah dari mereka kepada kebaikan. Jadi kita ini usahakan ngajak kepada kebaikan. Jangan bosan, terus ajak kebaikan. Ya, jangan bosan. Wa anhahum anil munkar, dan orang yang paling mencegah dari mereka dari kemungkaran. Itulah orang-orang yang paling baik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling baik itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling menyambungkan silaturahmi, orang yang tukang memerintahkan kepada kebaikan, dan orang yang paling mencegah kepada kemungkaran. Wa balagana anna Allah ta'ala azaba qaryatan fiha 18 alfan. Allah Ta'ala mengazab, menyiksa satu kampung. Allah menurunkan azab pada suatu kampung, yang mana di kampung tersebut terdapat 18.000 orang. 18.000 orang. A'maluhum ka'amalil anbiya. Amal mereka seperti amalnya para nabi, nggak tanggung-tanggung. Waduh, hebat ibadahnya, ya, hebat amal solehnya, ya, seperti amalnya siapa? Para nabi. Allah menghancurkan, menurunkan azab pada suatu kampung, yang mana di kampung tersebut ada 18.000 orang yang amalnya seperti amalnya para nabi. Luar biasa, ya, amalnya seperti amal para nabi. Rajin ibadahnya, rajin amal solehnya, rajin, ya, kebaikannya. Ghaira annahum kanu la yaghdabuna lillah. Hanya saja mereka itu tidak marah terhadap kemungkaran, karena Allah mereka biarkan adanya kemungkaran, dibiarkan adanya kemaksiatan, Allah murka kepada mereka. Akhirnya Allah azab itu kampung, padahal di kampung tersebut terdapat 18.000 orang, ya, yang amalnya seperti para nabi. Ini bahaya, ya. Jadi meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar ini akan mengundang azab dari Allah, siksaan dari Allah. Maka ketika ada orang, ada sekelompok manusia, ya, yang mau amar ma'ruf nahi munkar, alhamdulillah kita berterima kasih, alhamdulillah ada yang mewakili kita, ya, karena ketika tidak ada yang amar ma'ruf nahi munkar, maka seluruh manusia, seluruh, ya, penduduk tersebut menjadi dosa, melakukan perbuatan dosa.